Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Eka Putri dengan NIM 1916010006. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah syarah hadis. Di video ini saya akan membahas tentang ijarah atau sewa menyewa. Nah, pertama saya akan menjelaskan definisi dari ijarah. Ijarah itu berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, upah atau ganti. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu bai al-manfaah yang berarti jual beli manfaat. Sedangkan menurut istilah sendiri, ijarah ini adalah akad yang lazim atas suatu manfaat pada waktu tertentu dengan harga tertentu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, ijarah ini adalah akad atas suatu manfaat yang diperbolehkan dan diketahui imbalannya. Jadi dari definisi-definisi ini dapat kita simpulkan bahwa ijarah adalah transaksi terhadap manfaat suatu barang maupun jasa pada waktu tertentu dengan harga tertentu dengan suatu imbalan yang disebut dengan sewa menyewa. Yang kedua, dasar hukum dari ijarah. Ijarah ini dibolehkan dalam Islam berdasarkan Quran surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahun. Yang artinya, jika wanita-wanita itu menyusui anakmu, maka berikanlah mereka upah. Jadi seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai ibu susu, yaitu Halimah As-Sa'diyah dan Suwaibah. Jadi ijarah ini sudah diterapkan sejak zaman dahulu. Yang kedua, ada hadis dari riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, An-Nabi SAW ahtajama wa a'tal hajjama ajrah. Yang artinya, Nabi SAW melakukan bekam dan memberikan upah terhadap tukang bekamnya. Selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq mengupah seorang penunjuk jalan dari Bani Da'i dan juga dari Bani Abdu bin Adi. Di Indonesia sendiri, Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000 menjelaskan tentang peraturan pembayaran ijarah. Jadi secara legal, ijarah ini diperbolehkan dalam Islam. Yang ketiga, rukun dan syarat ijarah. Agar sewa menyewa dan upah mengupah ini sah, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat ijarah yang pertama yaitu kedua belah pihak yang berakad itu disyaratkan berakal dan mumayyiz. Mumayyiz ini artinya seseorang yang sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, ataraddin. Ataraddin ini kedua belah pihak dalam berbuat sesuatu atau berakad tanpa paksaan dari orang lain atas kemauan sendiri. Yang kedua, sesuatu yang diakadkan, baik pekerjaan maupun barang, disyaratkan yang pertama, objek yang diijarahkan ini harus dapat diserah terimakan, baik itu barang maupun manfaatnya. Yang kedua, manfaat yang diijarahkan ini harus mutakawimah, artinya dibolehkan oleh agama. Jangan sampai kita menyewakan rumah untuk prostitusi, jelas itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Yang ketiga, jelas ukuran dan waktu agar terhindar dari perselisihan. Yang terakhir ada imbalan atau upah disyaratkan. Yang pertama, imbalan atau upah ini adalah sesuatu yang berharga atau bisa dihargai dengan uang. Yang kedua, upah atau imbalan ini tidak disyaratkan sama dengan yang diakadkan. Misalnya, sewa rumah dengan rumah atau mengerjakan sawah dengan sawah. Ini tidak dibolehkan karena akan menimbulkan riba. Yang terakhir yaitu sigat ijab kabul. Ijab kabul ini harus bersesuaian antara majelis akad. Yang keempat yaitu macam-macam ijarah. Ijarah ini dilihat dari objek manfaat suatu benda maupun tenaga manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah ain dan ijarah mal. Ijarah ain ini adalah ijarah yang berhubungan dengan manfaat suatu benda yang tujuannya untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Misalnya, yang tidak bergerak, saya sebagai mahasiswa nyewa kos-kosan, jadi saya mengambil manfaat dari kos-kosan itu untuk menjadikan tempat tinggal saya. Yang bergerak misalnya saya menyewa kendaraan. Yang kedua yaitu
Ijarah amal ini adalah ijarah terhadap tenaga manusia yang disebut dengan upah mengupah. Nah, misalnya saya memesan Gojek. Jadi saya ini menggunakan jasa Gojek ini untuk mengantarkan saya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang kelima, aplikasi ijarah pada perbankan syariah. Di perbankan syariah, ijarah ini diaplikasikan pada pembayaran ijarah dan IMBT. IMBT ini adalah Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi At-Tamlik. IMBT ini pada fatwa DSN-MUI diatur pada nomor 27 garing DSN-MUI garing 3 garing 2002. Nah, contoh pembiayaan IMBT ini misalnya Tuan A menjual rumah seharga 100 juta. Tuan B ingin beli rumah tersebut dengan bantuan bank syariah memberikan pembiayaan. Nah, bank syariah menerima permohonan tersebut dengan akad IMBT. Jadi kontrak pertama yang dilakukan, bank syariah membeli rumah kepada Tuan A dengan harga 100 juta. Kemudian menyewakan kepada Tuan B. Nah, harga yang disepakati 1 juta per bulan selama 10 tahun, yaitu 120 bulan. Kemudian Tuan B membayar sewa 1 juta dikali 120 bulan seharga sebesar 120 juta. Kemudian di akhir sewa nanti, bank syariah ini menjual rumah tersebut kepada Tuan B seharga 20 juta. Jadi kepemilikan rumah tersebut berpindah kepada Tuan B. Yang terakhir, berakhirnya akad ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah ini berakhir apabila salah satu dari yang berakad meninggal dunia. Yang kedua, akad ijarah berakhir adanya ikalah, yaitu menarik kembali. Yang ketiga, sesuatu yang dijarahkan ini hancur atau mati. Misalnya hewan yang kita sewa mati atau rumah yang kita sewa hancur. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.